Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di Karya Channel. Besar harapan saya kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Marilah kita terus menerus ada di dalam kedekatan Tuhan dan persekutuan secara pribadi. Karena di sanalah kita akan mendapatkan ketenangan, kelegaan, kekuatan, bahkan jalan keluar memecahkan masalah. Marilah kita bersyukur kepadanya, berterima kasih kepada Tuhan, di mana kita tidak dapat membalaskan atas segala kebaikannya. Besarlah anugerah Tuhan bagi hidup kita, karena Allah sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita yang luar biasa. Oleh sebab itu, marilah kita kembali terus-menerus memperdengarkan firman-Nya, karena firman itu adalah kekuatan dan rema bagi kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 20 yang manakala bertemakan lagu perjalanan hidup. Saat menjadi pendamping anak-anak sekolah pergi berwisata atau berpergian masa-masa libur, ada kalanya kita melihat mereka itu mengisi waktu dengan menyanyikan puji-pujian atau lagu-lagu yang riang, gembira. Mereka mungkin melakukan dengan berbalas-balasan, dengan penuh canda, bertawa. Dan juga ada beberapa orang yang hanya mendengarkan suara yang merdu melakukan senandung mereka. Tentu kita tahu dalam lagu dapat menjadi ungkapan isi hati ataupun perenungan kita. Untuk hal ini mari kita belajar dari kitab Bilangan pasal yang ke-21 ayat 10 sampai 20. Kita membaca tentang perjalanan bangsa Israel dari kota-kota di sekitar gurun menuju ke tanah Moab. Salah satu tempat perhentian mereka adalah sumur Pear, di mana mereka diingatkan kembali kepada pemeliharaan Allah yang menyediakan air untuk mereka. Kenangan itu dicatat dalam bentuk lagu pujian kepada Tuhan yang menghadirkan air dalam perjalanan mereka di padang gurun. Mereka menarik untuk dicermati bahwa lagu yang mereka nyanyikan berbicara
tentang para raja dan bangsawan yang menggali sumur dengan tongkat kerajaan mereka. Sementara bagi bangsa Israel, sumur disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Hal ini bisa dibaca di dalam ayat 16 sampai 18. Melalui lirik lagu itu, mereka diingatkan kepada Allah yang menyediakan kebutuhan mereka. Tongkat kerajaan bagi Israel adalah Allah sendiri. Perikop ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketekunan dan kepercayaan dalam perjalanan hidup kita. Meski bangsa Israel menghadapi banyak kesulitan, mereka terus melanjutkan perjalanan mereka dengan iman kepada Allah. Mereka tentu juga mengalami berbagai tantangan, masalah, atau apapun itu. Tetapi semua tantangan itu tidak menjauhkan diri mereka dari rencana Allah yang lebih besar. Maka kita diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Allah atau Tuhan dalam setiap langkah kita dan menikmati berbagai pergumulan dalam proses perjalanan hidup kita, bukan hanya berfokus kepada tujuan akhir. Saudaraku, ketika menghadapi kesulitan, siapa yang menjadi andalan kita? Di setiap tantangan adalah kesempatan. Semakin banyak tantangan, maka di sana akan Tuhan sediakan berkat. Tetapi seringkali kita ketika diperhadapkan dengan masalah, persoalan, kita mundur. Maka disinilah Tuhan melihat ketidaksiapan kita untuk menerima berkat yang lebih besar daripada Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar dari akan kitab bilangan ini. Jadi kita percaya bahwa ketika ada tantangan adalah kesempatan bertumbuh dan belajar serta mencari pertolongan Tuhan. Inilah cara untuk mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang baru di tengah perjalanan hidup kita. Jadi saudaraku, mari hal ini perlu memang berpegang teguh kepada Tuhan. Tidak ada jalan yang lain. Sebagai orang percaya, pegangan kita adalah meyakinkan dan kita berharap kepada Tuhan, karena kita harus menyadari keterbatasan kita sebagai manusia untuk menghadapi berbagai tantangan persoalan dalam hidup kita. Jangan kita mengandalkan akan kemampuan dan kehebatan kita. Kita ini manusia terbatas adanya. Maka perlu satu penekanan di sini bahwa kita manusia adalah terbatas adanya. Secanggih apapun akan keilmuan kita atau kepintaran kita, tentu itu semua terbatas. Oleh sebab itu, tetap kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta penuntunan kepada Tuhan supaya Tuhan terus-menerus melimpahkan hikmat-Nya, supaya ketika apapun tantangan persoalan yang kita hadapi, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara ini. Saya percaya apabila kita yakin dan berpengharapan kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan untuk menyelesaikan. Tetapi terkadang kita sebagai manusia, seculi saja keilmuan kita sudah merasa kita hebat dan tidak perlu mengandalkan Tuhan. Inilah celakanya kita sebagai orang-orang yang notabene orang Kristen, tetapi tidak memahami keterbatasan akan kemampuan kemanusiaan. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus menyuarakan seruan kita kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya minta pertolongan hikmat daripada Tuhan, supaya lagu kehidupan kita sungguh memuliakan Tuhan. Demikian pemaparan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.